pemain kita harus bermain lebih tenang, terutama di barisan tengah dan belakang. Nah, Witan sudah disiapkan. Adam Alis yang ditarik keluar. Ini kalau ada Witan di sini berarti Witan akan di kanan, Egy akan lebih ke tengah ini. Karena sudah ada yang lebih bertipikal pemain sayap murni. Iya, betul. Ya, kita lihat para pemain dari kedua negara sudah bersiap-siap. Dan pemirsa, ayo kita kembali memberikan suara dukungan dan doa kita untuk tim nasional Indonesia, sehingga kita akan masuk ke kualifikasi Piala Asia. Selamat menyaksikan. Selamat malam pemirsa, selamat malam pecinta sepak bola Indonesia, selamat malam para pendukung tim nasional, warga negara Indonesia dimanapun Anda berada. Dari kota manapun Anda, mari kita berikan dukungan kita, mari kita satukan suara kita, agar para pemain kita dapat merasakan dukungan kita. Rahmat Irianto kali ini bawa bola kembali dengan sangat tenang. Pratama Arhan. Iya, ini Pratama memainkan peran seperti yang kita lihat di leg pertama ya, bermain lebih ke tengah sebagai pembagi bola, bergantian dengan Asnawi yang bermain di kanan tapi juga bergantian masuk ke tengah. Ini ya, formasi atau cara main yang agak khas Sintayong ini di timnas. Ya. Kita lihat saja, tentu saja mudah-mudahan ini berhasil lagi. Dan kali ini berbahaya Indonesia. Ricky. Belum berhasil ternyata tadi. Upaya dari Ricky Kambuaya. Percobaan yang baik sekali tadi, berhasil dibangun serangan berbahaya dilakukan oleh pemain-pemain kita, dan Ricky Kambuaya tendangannya sayang masih bisa diblok. Ya. Berbahaya, hati-hati. Awas. Masih jauh dari sasaran. Sudah mulai lebih berani mereka melakukan tendangan-tendangan langsung, umpan-umpan ke kotak penalti. Ya, harus tetap waspada tentunya pemain kita. Di samping juga tetap berusaha untuk mencetak gol yang kedua. Ya. Ahmad Riyandi. Menuju ke tengah lapangan, dari tendangannya kita lihat. Pratama Arhan. Ini kita belum lihat lemparan Arhan ya di area kotak penalti lawan ya, karena belum ada momen dia menunjukkan lemparan ke dalamnya yang luar biasa. Diambil kali ini oleh Rahmat Irianto. Buang saja karena mendapatkan tekanan yang cukup ketat tadi dari pemain Chinese Taipei. Kita akan lihat bagaimana tentunya strategi yang dilakukan oleh Coach Sintayong di babak yang kedua ini dengan shootnya Witan Sulaiman yang di kanan Amaris. Cukup banyak sekarang 6 pemain Chinese Taipei mencoba serangan. Ya, salah lagi dia. 2 kali salah lempar dan sekarang juga salah passing. Masih ada keraguan-raguan, ketidakcermatan, kepanikan. Ini yang harus kita manfaatkan, bungkus. Iya, kalau bagi Chinese Taipei ini kan mereka kebobolan tadi itu kecolongan ya. Artinya strategi mereka jadi agak kurang jalan dengan kebobolan itu. Mau tidak mau sekarang mereka harus keluar. Minta untuk diulang posisi yang ditunjuk oleh wasit. Lagi-lagi coba untuk bola jauh. Fokus untuk para penerbangan kita. Riyadi kembali mencoba maju dan kembali lepas. Berbahaya ini. Buang. 2 kali Muhammad Riyadi buat keputusan yang ternyata tidak bisa ia tangkap. Tapi ayo bangkit lagi Riyadi. Lebih fokus lagi. Sangat berbahaya. Pertahanan kembali masih diuji. Para pemain Indonesia coba mempertahankan areanya.
Dikawal oleh Egy, diambil lagi, masih belum berhasil. Witan Sulaiman juga membantu pertahanan. Dan kali ini Ahmad Riyandi mampu mengamankan bola bungkus yang sedang mengelus-elus dada karena deg-degan. Serangan balik nih Valen. Serangan balik dari Egy Maulana Fikri. Evan Dimas. Egy dapatkan tekanan lagi dia, tapi berhasil mendapatkan lemparan bagi Indonesia. Sungguh berbahaya tadi. Iya, sekali lagi kita lihat bagaimana Riyandi tadi belum bisa menjangkau bola dalam situasi yang kemudian ini dia. Dan ini berbahaya loh, Iya, pelanggaran. iya betul. Karena dia sempat meninju kepala itu. Iya, kalau nggak yakin nggak harus dipaksa keluar. Benar, karena terlalu jauh tadi. Iya, kiper tidak harus keluar untuk menjemput bola. Kalau memang tidak yakin bola akan kena. Perlu kiper membantu dalam situasi seperti itu. Tapi kalau betul-betul yakin ya. Lemparan dari Asnawi sudah dilakukan. Terpental lagi kepada Evan Dimas. Kali ini Asnawi memberikan umpan. Pergerakan. Tendangan langsung Witan Sulaiman. Dengan selamat datang yang ia berikan pada dirinya sendiri. Tapi masih melambung. Bungkus. Iya, ini pertama kali kita lihat bagaimana eksekusi dari Witan. Kesempatan pertama yang dia dapatkan. Tidak dia sia-siakan. Sayang tendangan setengah volinya tadi masih di atas mistar gawang. Shin An Sinan di leg pertama membuat banyak. 7 penyelamatan penting ya. Dari 9 on target, 2 menjadi gol, 7 bisa dia selamatkan. Ya, Indonesia harus juga bisa memastikan untuk kill the game ya. Iya, betul. Kalau memang ada kesempatan itu. Karena kita melihat bagaimana Edi Stepe ini bisa mencari Oh, dan sekarang bagus sekali. dikejar oleh Dedik Setiawan dari sebelah kiri. Bola lagi jebret. Sebuah umpan di depan mulut gawang yang harusnya memberikan peluang kepada Egy Maulana Fikri, namun tidak bisa terselesaikan, Bungkus. Diawali lemparan ke dalam yang luar biasa dari Pratama Arhan. Kemudian Dedik mencoba membuat umpan tarik yang sayangnya sedikit terlalu tinggi bagi kaki kanan Egy ya. Egy Ya, kaki kiri. pakai lutut. Iya, Egy ini kekuatannya kaki kiri emang. Ya, Sayang sekali peluang emas bagi Egy. ya kita lihat nangkan duel di udara sekarang Ricky Kambuaya juga yang kedua oleh Dedik Setiawan, berikan bola kepada Evan Dimas, menuju pada Egy Maulana Fikri. Masih Maulana Fikri memberikan bola 1-2 dengan baik, 1-2 kuadrat dengan Witan Sulaiman, tetapi sayangnya tadi tidak sampai lagi di kaki Asnawi. Iya, 1-2 yang cantik tadi antara Egy, Witan yang belum mampu tadi dimanfaatkan dengan sempurna, masih bisa dihalau oleh lawan. Asnawi melakukan lemparan dia pada Rahmat Irianto, kembali pada Asnawi Mangku Alam, melakukan gocekan satu pemain, 2 pemain. Masih Asnawi Mangku Alam mencoba berlari, masih Asnawi Mangku Alam, tapi kali ini dihadang dia. Egy Maulana Fikri masih bisa memberikan bola pada Rahmat Irianto yang mengembalikan bola lagi pada Egy Maulana Fikri, menuju pada Ricky Kambuaya, melihat screening, mengecek rekannya kali ini, masih ragu-ragu dia, kasih bola ke belakang lagi karena tidak ada dalam posisi yang menurut dia tepat untuk dia berikan. Victor Igbonevo berikan lagi menuju kepada Pratama Arhan. Pratama Arhan menggiring bola, Pratama Arhan minta bola 1-2, Pratama Arhan mencoba masuk, tapi dihalau. Kita lihat coba dikejar oleh Pratama Arhan, terpancing dan tersulut Pratama Arhan. Respon emosinya Lebih ngotot, lebih gigih Pratama Arhan di babak kedua ini. Mencoba memberi kontribusi lebih. Salah satunya tadi lemparan ke dalam yang luar biasa ya. menit 53, menit 8 di babak yang kedua. Tangan sudah dilakukan oleh Shin An. Juga di udara lagi, hati-hati Asnawi. Tang ke depan, sayang sekali tidak ada yang mengambil lagi tadi. Victor Igbonevo. Ya, Pratama Arhan. Victor lagi. Ryuji. Masih Ryuji Utomo. Pemain yang mengakui dia tidak bertalenta, tetapi dengan kerja keras Iya, dia bisa meraih kondisi seperti sekarang. iya. Salah satu. Oh, ini dia peluang bagi kita. Pergerakan kali ini daripada pemain Indonesia, Evan Dimas dari sebelah kanan. Evan Dimas. Dan kick out.
keyakinan penuh dengan keteguhan hati. Kaki kirinya merobek lawan bungkus. Iya, ini pergerakan yang sangat baik dari Evan Dimas. Dan kemudian bola jatuh di kaki Ricky Kambuaya yang melepaskan sebuah thunder shot. Ya. Kalau stadion ini adalah Thunder Castle, maka ini tendangan thunder shot. Tendangan yang luar biasa menghunjam ke pojok kiri gawang, sulit ditahan oleh penjaga gawang. Sebuah thunder shot yang menurut saya akan membuat China Taipei kesulitan mengejar selisih 4 gol dari kita. Gitu dong, ngegas dong bungkus. Dari tadi ditunggu ngegasnya. Akhirnya ngegas juga, tegang dari tadi ya. Ya, ini gol yang saya pikir sangat melegakan seluruh penonton di tanah air, Valen. Karena ini gol yang membuat kita sekarang lebih nyaman posisinya. Mudah-mudahan setidaknya jangan kebobolan dengan cara seperti di leg pertama. Amin, amin, amin. Tapi sekali lagi doa kita didengar. Suara kita juga sampai ke sana. Dukungan kalian, Anda semua pemirsa bangsa Indonesia yang mencintai tim nasional kita juga sampai memberikan dukungan pada para pemain kita. Dan inilah dia, bangsa Indonesia berhasil unggul melalui tim nasional sepak bola kita 0-2 atas Chinese Taipei, dan secara agregat juga sudah cukup jauh sekarang dengan 4-1 dan masih serangan makin lagi bertubi-tubi. Egy Maulana Fikri, maksudnya ada 3 pemain tapi lepas semua tadi. Ryuji Utomo mengontrol dengan baik tadi serangan yang coba dilakukan oleh Chinese Taipei. Berikan lagi kepada Evan Dimas yang sekali lagi sebagai kapten berperan dalam gol kedua tadi. Dan Evan sekarang bermain lebih melebar di kanan. Oh, Tamaran mendapatkan pelanggaran kali ini dengan lawan yang berbeda sekarang dengan Lin Ming Wei. iya, ini gocekan yang sangat baik dari Arhan ya, memaksa untuk membuat pelanggaran. Pelanggaran yang harusnya berbuah kartu kuning ini. Tendangan bebas yang kembali membuka peluang bagi Indonesia yang semakin dekat dengan tiket kualifikasi Piala Asia. Bertahap, berprogres, berproses. Niscaya kita akan bisa mendapatkan prestasi yang maksimal dari kemampuan pemain-pemain kita, bungkus. Iya, kita lihat bagaimana eksekusi Evan Dimas. Jabret! Lepas, tapi tidak ada lawannya. Tidak ada teman yang mendekat tadi. Ini gaya eksekusinya kayak Cristiano Ronaldo nih sebetulnya. Benar, gaya-gaya Septian juga sempat sering seperti itu. Lagi Indonesia. Ini dia sang Menteri Perhubungan tengah antara depan dan belakang, Rahmat Irianto, luar biasa. 2 leg yang ia mainkan sama dengan Ricky Kambuaya. Benar-benar menunjukkan memang para pemain tengah dari Persebaya ini diandalkan Indonesia, bungkus. Iya. Ricky Kambuaya lagi sekarang melakukan serangan pada Evan Dimas. Evan Dimas jabret! Bungkus lagi. Tapi kembali tertangkap, bungkus. Masih penasaran Evan Dimas dengan tendangannya tadi yang masih dapat diblok. Sudah 2 shot on target. Dan ini mengingatkan kita kepada laga sebelumnya. Egy sampai 4 shot ya. Selalu bisa dipatahkan oleh kiper Sin Han. Dia kayaknya kali ini ngincer, yang penting jangan Evan Dimas. Tapi serangan lagi. Berhasil meluncur ke sebelah kanan. Oh, ambil lagi oleh Evan Dimas tapi tertahan. Hati-hati. Hati-hati. Kembali melakukan serangan para pemain Chinese Taipei. Waktu bagi para pemain Indonesia juga harus bisa kembali ke belakang, dan ada Egy sekarang yang paling di belakang. Artinya siapapun harus bertanggung jawab untuk bisa membantu pertahanan. Mengingatkan saya pada total football ini. Iya. Hati-hati. Ada Dedik yang juga membantu pertahanan, dan sekarang mencoba mengajak lari. Dedik Setiawan menahan bola. Sempat memberikan bola kali ini kepada Witan Sulaiman. Menuju kepada Evan Dimas. Pratama Arhan dari PSIS Semarang. Tim PSIS Semarang. Sekarang Rahmat Irianto. Bahu-membahu dari seluruh tim Liga yang ada di Indonesia dipanggil ke tim nasional untuk satu nama tim nasional Indonesia di pertandingan malam hari ini. Melempar ke kanan. Lalu banyak energi seorang Rahmat Irianto. Iya, terlalu optimis tadi umpannya sehingga sulit untuk dikejar oleh rekan-rekannya. Sementara ini Latih yang melakukan cywar. Artinya memang ini menjadi bagian dari strategi, dan luar biasanya Coach STY tahu di mana
kualitas dan juga tentunya kemampuan dari dirinya untuk bisa tidak terpengaruh dengan itu. Iya, Lin Mingwei pemain nomor 7 Diganti juga ya. Oh, Yuting. Dan sekarang Evan Dimas kembali menguasai. Bola melebar kepada Egy Maulana Fikri. Egy memberikan umpan cuek yang sangat indah kepada Asnawi. Di crossing, di heading, tidak kena Evan Dimas. Evan Dimas melakukan gerakan di pasar pelangi tadi sambil berputar, tetapi tidak berhasil tadi. Kita lihat, oh hati-hati, jangan melanggar. Tapi terlihat Rahmat tadi sempat menginjak itu. Iya, hati-hati ya. Kita sudah unggul 2-0. Kita tetap berusaha bermain bersih, tidak sampai ada pemain yang kena hukuman. Ini bisa kartu. Oh iya, ini Dan menginjak. sewajarnya kartu. Karena dia menginjak. Hati-hati, Rahmat Irianto. Bahaya lagi kali ini. Dari para pemain Indonesia menahan pertempuran Chinese Taipei. Masih panjang. 29 menit dan sekarang bola diambil oleh Witan Sulaiman. Ada ruang di kanan. Memberikan kepada kompatriotnya. Egy Maulana Fikri. Egy. Witan kejar lagi. Bola diambil. Pemain dari Palu ini. Kepentok dan kepalanya kena bagian sepatu dari lawan. Wasit menyatakan play on, tapi pemain Indonesia membuang bola terlebih dahulu, Bungkus. Iya, perlu mendapatkan pemeriksaan dulu ya, karena ini mengenai kepala soalnya. Meskipun mungkin tidak serius, tapi baiknya diperiksa dulu. Kalau oke, tentu bisa diteruskan. Ya, ini dia Witan yang bekerja cukup keras sebagai pemain pengganti di babak kedua ini. Ya, ini dia sedikit. Ya, tidak sedikit sengaja kena. memang. Iya, betul. Sudah meloncat tadi Estevez. Iya, masuknya Witan nih membuat mobilitas serangan kita memang lebih hidup dari si sayap ya. Setelah di babak pertama pemain Chinese Taipei memang juga sangat rapat, mereka mencoba tidak mau terpancing. Babak kedua ini mereka lebih keluar mainnya, Ya. sehingga ruang juga menjadi cukup banyak. Dan di situ Witan dengan kecepatan dan skillnya bisa memanfaatkan. Pertama Arhan. Ada Rahmat Irianto. Bahkan Evan Dimas pun juga kelahiran Surabaya, Bungkus. Iya, betul. Tiap kota kita punya potensi pesepak Iya. bola dari manapun. Tinggal kita lihat kali ini para pemain kita juga mampu untuk menahan gempuran ini. Hati-hati Asnawi. Gerakan dari Emilio sekarang coba dihalau oleh Asnawi, tenang dia. Asnawi terus dia ikuti. Dan sudah dilakukan tendangan. Diamankan oleh Riyadi. Tenang Bungkus, aman Iya. Bungkus, aman. Iya, memang salah satu yang membuat pertahanan kita solid adalah kalau pemain kita di belakang disiplin di posisi ya. Dan sejauh ini saya melihat mereka bermain disiplin. Ryuji, Victor Igbonevo, Rahmat selalu ada di posisi yang tepat. Cantik sekali tadi Rahmat, Ricky, Evan. Mainkan bola di tengah. Rahmat Irianto, lagi-lagi. Evan Dimas, tepat saja kepada Egy. Balik lagi kepada Rahmat Irianto, ikut sekarang lebih ke depan. Menuju kepada Evan Dimas. Evan Dimas mengirimkan bola lari kepada Witan. Tapi terbaca tadi bolanya. Bola ditendang ke tengah, coba dikawal oleh Victor Igbonevo. Rahmat Irianto juga mencoba melakukan pressing tinggi. Hati-hati Asnawi. Kuasai lagi oleh Ryuji Utomo. Berikan lagi kepada Muhammad Riyandi. Geser kepada Pratama Arhan. Gerak dari sebelah kiri sekarang. Lari-lari ringan. Nunggu rekan-rekan. Dia berikan kepada Rian atau Rahmat Irianto. Menuju kepada Witan Sulaiman. Namun salah pengertian dengan Dedik. Tadi sudah terlanjur berlari Dedik. Victor Igbonevo kembali melakukan tekanan yang sangat menyulitkan pemain-pemain depan dari Chinese Taipei. Rahmat kembali melakukan pelanggaran sepertinya. Iya. Iya. Naruh kaki ya. Iya, betul. Dan sejauh ini masih aman ya. Masih dapat keuntungan lah dari kemurahan hatian wasit ini. Tapi jangan sering-sering juga. Pasti akan kena juga kartu nanti. Hati-hati. Victor kembali mampu mengamankan bola pemain dari Persib Bandung ini. Dan sekarang serangan
bagi Indonesia. Ricky sudah berlari, belum dioper. Dia kasih lagi kepada Dedik. Dedik balik lagi ke belakang. Ryuji Utomo, Victor Igbonevo menuju kepada Rahmat Irianto. Berlari lagi Ricky atau Dedik tadi, tidak juga dioper. Kasih lagi kepada Egi. Lalu pelan namun ada Ricky Kambuaya. Right man in the right place tadi posisinya. Oh, cantik sekali. Ricky Kambuaya memberikan bola kepada Evan Dimas. Sempat tengok Evan Dimas. Evan Dimas. Oh, karena hanya ada satu orang, dia pun tidak melambungkan tinggi untuk memberikan bola kepada Dedik. Iya, memang saya lihat di pertandingan pertama maupun kedua, Sintayong meminta pemain tidak banyak angkat bola, Pak. Ya, Lebih banyak menusuk atau lebih banyak bola cutback. tangan sudut yang akan dilakukan oleh Evan Dimas. Ini adalah generasi emas tim nasional Indonesia ke-19 tahun 2013. Pratama Arhan kasih dulu ke belakang. Iya, ini taktik yang tidak salah karena kita sudah di posisi leading sehingga kita tidak tergesa-gesa harus menambah gol. Kalau mau bikin gol justru harus mancing dulu. Ya. Victor Igbonevo, Ricky Kambuaya. Geser ke Rahmat Irianto, Pratama Arhan. Sekarang ada di tengah, agak ke kanan. Kasih lagi ke belakang kepada maka ada pelanggaran. Wasit menyatakan play on. Kasih lagi ke tengah. Dibuang dulu bola. Ya, masih memegangi tampaknya bagian jari kaki kirinya ada yang terinjak tadi. Ini Ya. dia Limau yang punya 2 peluang di babak pertama ini, dia Limau yang menginjak kaki Rahmat Irianto. Nah, ini dia Limau, salah satu striker yang paling berpengalaman di timnas Chinese Taipei. Main dari klub Taichung. Ada 4 pemain dari Taichung yang memperkuat timnas Chinese Taipei. Kalau ini dari mana nih Bungkus? Ini ada yang dari Tatung, ada yang dari Taiwan Power itu. Luar biasa pengetahuan Anda memang. Kamus besar sepak bola dan bulu tangkis Indonesia. Ya. Geser ke sebelah kiri. Hasil diantisipasi oleh Asnawi Mangkualam. Menuju pada Witan Sulaiman. Evan Dimas. Kontrol Scorpion dari seorang Dedik. Menuju kepada Witan Sulaiman. Main dari Palu yang sekarang ada di Lesia Gedang. Iya, alumnus Ragunan ya, Setau Ragunan, salah satu pemain yang potensial untuk masa depan sepak bola Indonesia. Pratama Arhan kembali. Umpan ke tengah kepada Dedik. Kasih ke belakang dulu kepada Rahmat Irianto. Gerak lagi dia menuju pada Evan Dimas. Lakukan skill dribble tadi Evan Dimas. Belum menggelontorkan bola ke kanan. Para pemain yang ada di pinggir lapangan juga sedang melakukan pemanasan. Menyaksikan rekan-rekannya bertanding. Awas Rahmat Irianto. Cover dengan tubuh, dengan bersih tadi. Seperti biasa, dia orang yang menyelesaikan masalah. Rahmat Irianto. Padahal kita ingat dia awalnya adalah stop. Iya. Dan sekarang pergerakan lagi dari Indonesia. Evan Dimas, Ricky Kambuaya langsungnya kasih pada Evan Dimas yang sedang bergerak. Hati-hati. Aman. Ada Ryuji mengamankan area. Ya, tenang sekali Ryuji. Penampilan Ryuji ini sama seperti Fakhrudin kemarin. Serangan dari sebelah kanan sekarang bagi Indonesia. Egi terjatuh. Dan kali ini satu diberikan wasit kepada Liang Meng Mesin. Agaknya tadi Egi ya. Bermain cukup lama di leg kedua ini Egi. Di leg pertama dia bermain sebagai pemain pengganti. Kali ini dia bermain hampir, ya tampaknya mungkin sampai akhir ini. Kecuali kalau mengalami masalah dengan kondisinya. Sudah menit ke-70, Egi masih bugar. Masih
Masih ada 20 menit. Masih panjang. Ini Harus fokus. ditarik keluar nih pemain yang justru tadi punya 2 peluang di babak pertama. Pemain yang cukup berbahaya, striker mereka. Ya. Tendangan bebas kali ini akan didapatkan oleh Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri. Tendangannya jabret. Masih ada Dedik. Dikalongin Dedik. Masih juga dihalau oleh Sin An. Hati-hati, serangan balik. Sementara masih terjatuh dia, tapi masih serangan balik. Rahmat Irianto. Tutup oleh Rahmat Irianto. Luar biasa area yang satu ini. Muda yang satu ini, Rahmat Irianto. Kamu kelas. Kamu kelas. Iya, seperti kita bahas tadi, Rahmat Irianto menjelma menjadi seorang pemain yang menyelesaikan masalah demi masalah Ya. yang muncul di pertahanan kita ya. Sementara Sin An kita lihat masih memegangi bagian perutnya, membutuhkan perawatan. Ketika dia 2 kali tadi membuat penyelamatan yang cukup penting. Mendapat arahan Egy. Ya, sepertinya teguran. Iya, teguran supaya mungkin bermain lebih efektif, lebih berani. Dan Egy sudah manggut-manggut tadi. Ya, Ya, ini dia jatuhnya Dedik tampaknya. ya, 2 kali dia terus berusaha mengambil lagi. Dan ini cantik sekali. Ini dia. Memang dia tidak ngasih passing lagi, dia benar-benar juga penasaran Bungkus. 1 kali dia ambil, dia gocek lagi 1 kali. Dan sebenarnya ada rekannya di sini. Iya, Yuji, dia gitu. dia tembak langsung dan mengenai ulu hati kiper Sin An. Ya. Makanya butuh perawatan sekarang Sin An. Kita lihat bagaimana tendangan cukup keras dari Dedik jarak dekat. Ya, mengenai ulu hatinya Sin An itu. Bisa meneruskan pertandingan. Ya, gawang yang cukup bermain bagus di 2 leg ini. Dedik Setiawan, pemain dari Arema Malang, yang ditampilkan dari leg yang kedua ini di babak yang pertama tadi. Akan si Malang ya. Iya, Asli Malang. Asli Malang. sama seperti Yudo juga. Masih juga. Ya. Ini 2 back kita ini pernah main di Thailand ya. Iya. Victor dan juga Ryuji. Dan menarik golnya. Karena ada Yanto ya. Iya. Get well shoot. Hati-hati. Kembali kita lihat pola yang mirip dengan gol di leg pertama Iya, Bungkus. itu dia yang harus diwaspadai. Ini sudah menit ke-72. Konsentrasi memang sudah mulai menurun. Nah, 2 pemain dimainkan. Sepertinya Gunansar ya. Bersiap-siap Ramai Rumakik. Rumakik ya. Ramai Rumakik dan Abi, 2 pemain yang main di leg pertama. Iya, 2 pemain yang bermain cukup bagus di leg pertama. Habis diajak diskusi sama coach STE, diganti dia. Ramai Rumakik. Berarti sudah fit lagi. Di berita juga dikabarkan cederanya ringan. Iya, main yang berkembang bersama Egy, menarik, ditarik keluar. Karena posisinya emang mirip dengan Abimanyu ya. Evan ditarik keluar. Masuk Abimanyu. Syahrian Abimanyu, anak Banjarnegara, sekarang main di JDT Johor Darul Tazim. Ada 2 pemain Liga Malaysia ini berarti. Ya. Ada Syahrian, ada Ryuji. Rahmat Irianto mengirimkan bola kepada Pratama Arhan. Bola 1-2 dengan Rahmat. Namun hanya gol kick saja. Sebuah umpan pertama dari Ramai Rumakik yang cukup menawan. Iya, kombinasi 1-2 yang bagus antara 2 pemain yang biasa main di sisi kiri. Pratama Arhan dan Ramai Rumakik hampir saja membuat Pratama lolos tadi. Sudah lebih tenang Sintayong kelihatan. Beda ya? Sudah lebih tenang dari wajahnya kelihatan ya. Beda. Iya, ketika kita kemarin menang di leg pertama, peringkat kita naik 6 posisi. Mudah-mudahan sekarang kita bisa naik lagi. Karena dari segi posisi kan sekarang CNSTP masih di atas kita. 30 menit pertandingan akan berjalan.
15 menit bagi kita untuk mempertahankan posisi kita untuk lolos di kualifikasi Piala Asia dan meneruskan asa kita untuk tampil di Piala Asia. Bola melebar ke timur tadi diberikan kepada Asnawi Mangku Alam. Asnawi berlari meminta bola dan ia dapatkan Keker, tapi diblok tadi oleh Lin Chang Lun. Iya, tetap selalu ada 5 pemain Chinese Taipei di kotak penalti, sehingga upaya membuat cutback itu memang tidak mudah ya. Tapi terus pemain kita mencoba dan mencoba. Tendangan penjuru atau tendangan sudut kali ini dari Syahrian Abimanyu. Dan kaki kirinya Abi melengkungkan bola. Abi mendapatkan makanan nikmat sebenarnya tadi, namun diving headernya belum kena ke bola. Iya, ini sebetulnya bisa dibilang tidak ada yang mengganggu sama sekali ya. Sayang sundulan dari Ryuji malah mengenai kaki Valen, mengenai kaki pemain lawan ya. Bola tidak ada, Ryuji tidak diganggu sama sekali oleh pemain-pemain Chinese Taipei tadi. Nah, ini Pratama Arhan. Ini dia. Akan menunjukkan kemampuannya. Sudah dia lempar. Victor. Jauh. Ryuji. Ryuji Utomo. Apa saja. 2 kali. 2 peluang. 2 percobaan. Belum berhasil bungkus. Dia pun tertawa palanya karena ngerasa, loh kok malah kenanya samping. Dengan kepala meleset, dengan kaki meleset juga. Tidak apa-apa Ryuji. Masih ada kesempatan untuk yang ketiga nanti. Benar sekali Ryuji. Ayo kamu bisa. Yang penting juga menjaga pertahanan dan keamanan daripada defense kita. Cukup tinggi. Tekanan dari para pemain Indonesia. Harus bersiap juga. Tapi Victor ada di sana. Ramai rumah kick. Hati-hati. Bola mengarah ke lawan. Sebelah kiri sekarang serangan dari Chinese Taipei. Ryuji mengawal, Rahmat Irianto mengawal. Kita lihat. Ada Pratama Arhan. Ramai rumah kick. Ya, kita lihat. Ramai rumah kick kali ini. Pemain dari asal Jayapura ini biasanya mencoba berlari dan melewati satu pemain. Dan kita lihat ada posisi dia untuk berlari, tapi Dedik mengirimkan bola ke belakang bungkus. Iya, tanggung tadi ya. Diajak lari lagi dan dianggap advantage atau foul. Pelanggaran ya. Pelanggaran berapa jelas ditabrak begitu. Iya, kita lihat Pratama Arhan. Abimanyu ya, lolos tadi. Dihalang dengan bahu. Pasang badan ya. Pasang badan. Ngos-ngosan juga dia, kita lihat. Lin Chang Lun baru masuk. Abimanyu. Pratama Arhan. Pada Rahmat Irianto. Agak kelebihan lagi dia. Coba ditekan lagi oleh Rahmat Irianto dan sekarang Victor Iponevo. Pada Riyandi. Ya, sampai ke kaki Riki Kambuaya. Kali-kali pada Abi. Diarahkan kepada Ramai rumah kick, namun iya, itu ciri khasnya Abi ya. Iya. Ini sepertinya strategi yang juga diarahkan oleh Coach STY. Iya. Dengan masuknya paket Abi dan Ramai. Pemain yang masih sama-sama bertenaga, masih sama-sama segar. Cuma sedikit terlambat tadi Abi ngirim bola ya. Dia sudah menyelinap. Iya, tapi memang Rumatik ini pemain punya kecepatan ya. Pemain dari Jayapura yang besar bersama SSB Batik. Namanya ya. SSB Batik di sana. SSB Batik. Dan memang dia dari Jayapura. Iya. Dedik masih terus mencoba mengejar. Juga Abi. Ramai rumah kick mengcover tadi bola yang lolos dari Pratama Arhan. Angkatnya ke tengah lagi, kita lihat. Diambil dengan baik lagi oleh Pratama Arhan. Sekarang Ramai rumah kick. Kali dilanggar lagi setiap dia berlari. Iya, dia punya speed ya. Dia punya ball skill. Itu yang membuat Ramai rumah kick ini sulit dihentikan. Sehingga harus dibuat pelanggaran ketika mencoba dihentikan.
Bola kembali berjalan. Rahmat Irianto kepada Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam. Lebar dia. Dika Buaya. Masih di Dika Buaya. Pendek saja Witan. Balik belakang lagi Asnawi. Maksudnya menusuk dari pergerakan Abi yang mencoba masuk. Asnawi sekarang kapten tim. Iya. Ada pelanggaran terjadi tadi. Ya tinggal 10 menit lagi bungkus. Iya. Kita akan lolos ke kualifikasi Piala Asia. Iya, melihat situasi di lapangan, sepertinya China Taipei juga kesulitan untuk mengejar defisit 4 gol ya. Tapi tentu tidak boleh takabur pemain kita. Ya. Dalam sepak bola segala hal masih bisa terjadi. Fokus tetap menjadi hal yang utama. Di samping tentu saja akan lebih baik jika terus menambah gol demi gol. Ya, sementara penjaga gawang juga masih ada Nadeo, masih ada Hernando. Tentunya juga punya kualitas tidak kalah dengan Ahmad Riyandi. Hati-hati. Asnawi kembali menutup. Berhasil ya tutup dengan baik. Ya, ban kapten melekat di tangan kirinya Asnawi Mangkualam menggantikan peran Evan Dimas. Asnawi ini peran karirnya juga tidak bisa dilepaskan dari peran Sintayong ya. Ya, Yang memberikan advice ketika dia menuju ke Ansan Greeners. tangan pencuru yang dilakukan duel kita dengar tadi dan Asnawi menutupnya. Hati-hati lagi, berbahaya. Yang dua Dedik baik sekali membantu pertahanan dan Rahmat Irianto. Aplaus dari saya bagi seorang Rahmat Irianto. Kita lihat pemainnya saat ini luar biasa. Iya, seperti halnya di leg pertama, dia bermain disiplin, bermain lugas, selalu ada di posisi yang tepat pada saat timnya mengalami kesulitan. Posisi yang membuat dia tidak tergantikan di dua leg ini, Valen. Ya. Dan juga ada pemain nomor 3. Kasus sudah tampil tadi. Lemparan juga cukup jauh. Tapi ada pertahanan dari Ricky Kambuaya sang pencetak gol kedua bagi Indonesia. Kita lihat sekarang. Luar. Cukup lelah. Untungan bagi kita tentunya. Masih cukup jauh agregat sekarang 4-1. Iya, kalau lolos maka timnas kita akan berada di pot 4 dalam drawing, Valen ya. Ya. Pot 4 itu kita akan bersaing bersama dengan Nepal, Mongolia, Bangladesh, Sri Lanka, dan Guam atau Kamboja. Sementara tetangga kita di pot 3 ada Malaysia, Singapura. Di pot 2 ada Thailand, Filipina. Ya. Ya nggak apa-apa sekarang pot 4, tapi nanti lihat kalau kita lolos bisa sejauh mana. Amin. Itu dia saya katakan. Kita ikuti tahapan-tahapannya dan kita terus berikan dukungan bagi tim nasional Indonesia. Syariah Abimanyu, Ramai Rumahik. Tidak bisa juga kembali lewat dia. Ball possession dari para pemain Chinese Taipei. Ada kapten tim Ucung Nik, ditutup lagi oleh Pratama Arhan. Cukup kesulitan juga para pemain Chinese Taipei ini bongkar pertahanan Indonesia. Saat ini sekarang sudah cukup turun ke daerah pertahanan sendiri dan sekarang terpotong lagi oleh Ricky Kambuaya. Ke tengah sekarang Abi memberikan bola pada Ramai Rumahik. Sempat berhenti Rumahik Iya, tadi. betul. Paketannya sebetulnya sudah kelihatan ya. Sayang sekali tadi. Loh, diuji. Jadi ke belakang dia untung saja masih ada Asnawi Mangkualam. Dorongan tadi saat kontrol bola coba dilakukan oleh Dedik. Iya, Dedik memang juga akan bermain 90 menit ini.
sesudah di leg pertama dia tidak mendapat atau tidak dimainkan. Kushedia waktu itu yang dimainkan, kali ini Dedik yang dimainkan dan mencetak gol. Ya. Kasih kali ini kepada Abi. Lebar lagi pada Pratama Arhan. Pratama Arhan angkat bola ke tiang dua, jambret. Jaring bergetar. Namun dari samping Witan Sulaiman dapat kiriman COD tadi dari seorang Pratama Arhan. Sayang Bungkus. Iya, ini umpannya sangat baik. Tidak offside ya, karena Pratama Arhan mengirim bola melengkung. Witan masih di belakang. Witan berhasil menjemput, sayang tendangan volinya belum menembus gawang China Taipei. 5 menit lagi, waktu normal tersisa. Ayo Indonesia. Gerakan lagi dari para pemain Chinese Taipei. Rahmat Irianto sudah mengawal cukup tinggi lagi. Pratama Arhan tidak mau dikolongin dia. Iya, semakin solid kalian permainan pertama Arhan di babak kedua ini. Kokoh, tidak bisa dilewati. Lebar lagi. Sudah lelah. Iya, Sudah lelah. karena bertahan itu juga capek kalian. Iya. Mereka di pertandingan babak pertama tadi dipaksa bertahan. Kali ini ketika mencoba keluar menyerang, energinya sudah agak terkuras. Karena kalau bertahan tuh ngejar. Ngejar. Kalau nyerang kita dikejar. Lebih capek ngejar-ngejarin orang, Bungkus. Betul. Coba diambil. Ricky Kambuaya. Sahabat seperti tadi kepalanya. Ataukah bagian dada. Yang jelas wasit menyatakan play on. Mudah-mudahan tidak jadi masalah yang serius. Tutup oleh Pratama Arhan. Dan sekarang serangan bagi tim nasional Indonesia dilakukan melalui Abi. Abi mengangkat bola. Dedik Setiawan. Ada siku saat menghalangi. Dan sekarang ada tegangan. Pratama Arhan kembali. Ya. Dimulai dari siku tadi sepertinya yang mengenai Dedik. Ricky Kambuaya pun masih tergeletak. Ya. Asnawi. Bahkan dia dia juga sekarang menjadi pemimpinnya Victor Ya. dalam posisi ini. Iya, ini menarik bagaimana Asnawi menunjukkan leadershipnya ya. Dalam situasi seperti ini memang dibutuhkan pemain yang dihormati oleh pemain yang lain. Ya, memang tadi ada siku saya sempat melihat. Tapi wasit sudah menyatakan play on. Kemudian ada insiden dengan Pratama yang menjadi insiden kedua ini. Iya. Ini dia Ini yang Kambuaya ya. Nah, itu memang kena apa? Bagian dada ternyata. Iya, dadanya. Ini dia Dedik. Tangan kanannya jelas sebenarnya itu tinggi, pelanggaran. tinggi sekali tadi. Ya, kemudian Pratama datang. Nah, dengan menjaga gawang malah insidennya ini ya. ya. Tapi untungnya pemain-pemain kita masih bisa menahan diri. Itu hal yang harus diapresiasi. Tidak perlu terpancing. Ya, tapi Udah. cukup mengherankan ya. Satu handsball, satu pelanggaran seperti tadi wasit bisa Iya. tidak melihat seperti Iya. itu, Bungkus. Jorok sekali itu tadi sikunya. Di dalam kotak penalti pula ya. Ya. Ini seperti pemain yang sempat berduel dengan Asnawi yang terkena bagian kepalanya. Sugi Masih dibebat ya kepalanya ya. masih lebam matanya. Iya. Dan memang sudah dalam keadaan oke. Karena yang kena pelipis ya. Jadi Ya. ringnya agak lama Ya. mungkin. Dan sekarang kita lihat Dedik kembali mencoba. Kalau tadi Dedik menit 89 angkat ke sebelah kiri tapi ada Asnawi Mangkualam. Headingnya nanggung. Coba diambil lagi oleh Asnawi dan berhasil dia lakukan. Dan sekarang dia ngajak lari Asnawi Mangkualam. Masih Asnawi. Gocek satu pemain Asnawi Mangkualam dengan pergerakan, dengan kecepatan, dengan determinasi, dengan body balance. Sampai coba ia lakukan. Memberikan ruang pada Abi, angkat jabret. Tapi Witan Sulaiman offside. Sayang
dia mengirim. Oh, memang sedikit lebih terlalu cepat ya. Sedikit terlalu cepat. Tapi Witan Sulaiman masuk ke dalam kotak penalti. Pergantian pemain bagi Indonesia. Kusedi Haryudo menggantikan Dedik dan juga Ikadek Agung menggantikan posisi Ricky Kambuaya. Ya, Kadek Agung mendapatkan bola. Kusedi juga bungkus. Itu peluang yang luar biasa dan sentuhan pertama malah telah menjadi gol. Sayang sekali masih terperangkap offside Dan masih ketangkis sama Sinsinan. Iya. Sayang sekali. Yudo seperti belum mendapatkan lakinya ya, keberuntungannya ya sejak leg pertama. Victor. Kanan lagi dari para pemain Indonesia di menit akhir ini. Lagi-lagi Rahmat Irianto. Iya. Sudah jangan terpancing. Nggak usah diladenin Rahmat. Ya. Udah biarin aja. Udah kalah kok dia. Itu dia Konsin bilang main aja terus main. Ya ini dia, jangan terpancing. Kena kartu kalau ini Ryuji ya. Karena memang tadi terlambat dia. Menit 91. Yuji Utomo main dari Jakarta, main di Penang sekarang. Tangan bebas dari Chinese Taipei. Tahan Indonesia, ya tanpa perlu ditahan, bola sudah keluar sendiri bungkus. Iya, itu bola terlalu jauh ya. Meskipun tujuannya memang mengincar tiang jauh, tapi terlalu jauh. Itu udah gelap akal bungkus. Antara mau langsung sendiri atau mau ngoper, terjadi prahara di dirinya sendiri, bolanya jadi jauh. Dan sudah kehilangan tenaga juga memang. Ya. Last chance sepertinya. Bola terobosan. Berlari. Witan Sulaiman. Baby Siak is back. Pemain dari Palu yang sekarang sudah berada di Eropa, melakukan penetrasi pergerakan lari yang kita kenal dari bertahun-tahun yang lalu. Kini si kepo cocok dengan tengah untuk Indonesia bungkus. Witan, kamu tidak sia-sia pulang dari Polandia untuk bergabung dengan timnas. Meskipun kamu kehilangan leg pertama, kamu bisa membuktikan di leg kedua kamu bisa memberi sesuatu bagi timnas. Sebuah gol indah, sebuah gol yang memastikan bahwa Chinese Taipei tidak akan bisa mengejar di sisa waktu yang ada. Siapa kita? Indonesia. Luar biasa, Indonesia lolos dalam beberapa menit lagi menuju kualifikasi Piala Asia. Dan itu yang golin Witan Sulaiman. Ada lagi. Rumah kick. Ramai memang lawannya menghadapi rumah kick. Dan Indonesia lolos menuju kualifikasi Piala Asia berkat dukungan dan suara dari semua masyarakat Indonesia di seluruh bangsa Indonesia dan dimanapun Anda berada. Terima kasih para pemain-pemain tim nasional Indonesia. Witan Sulaiman sekali lagi bungkus. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Kita terus berikan dukungan. Indahnya proses, indahnya bagaimana kita lihat perjuangan dari pemain-pemain Indonesia untuk lolos tahap demi tahap. Di setiap momen yang akan dilalui oleh para pemain tim nasional kita, dukungan kita terus kita berikan tentunya untuk bangsa kita. Inilah dia para pemain-pemain dari Jakarta, Surabaya, Blora, Medan, dari Nigeria, Malang, Surabaya, Makassar, Sorong, Bogor, Kediri, Kabupaten Demak, Kabupaten Tabanan, Malang, Alor, Banjarnegara, Klaten, Jayapura, Palu City atau Kota Palu, Semarang, semua untuk Indonesia bungkus. Dan kita semua yang menyaksikan dengan skor 0-3
bagi Indonesia. Luar biasa penampilan Indonesia malam hari ini. Iya, ini pertandingan yang bisa dibilang semakin membaik dari sisi permainan ya. Timnas kita di leg pertama menang, tapi masih ada sejumlah kesalahan. Di leg kedua mereka bisa memperbaiki kesalahannya dan menang dengan skor yang lebih meyakinkan. 3-0. Dan ini adalah momen kemenangan yang indah tentunya bagi tim nasional kita yang juga nanti mudah-mudahan akan menular ke U23. Iya. Baiklah, kami akan kembali setelah yang berikut ini.